makin sering dia nggak digerakkan, maka akan semakin lemah. Satu, lemah ototnya kalau nggak pernah dilatih. Yang kedua, sendinya itu tidak mendapat rangsangan atau pelumasan. Jadi kalau ada sakit, nggak apa-apa, cek aja ke dokter gitu. Nanti bisa diperiksa lebih lanjut, apa nih penyebab nyeri sendinya, nyeri lututnya, seperti itu. Biasanya kalau yang akut seperti itu, kalau bengkak sekali lututnya, biasanya kita juga lakukan aspirasi cairan sendi ya. Jadi cairannya kita keluarkan sekaligus sebagai diagnostik gitu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ini kondisi yang nggak tahu ya, kayaknya banyak orang menganggap kayak sepele banget ya, nyeri lutut. Ada yang bilang kayak udahlah olesin aja sama minyak urut gitu ya, atau diurut atau dipijat-pijat gitu ya. Padahal aduh, kalau kita mah ya itu udah sakit tambah sakit lagi gitu ya. Udahlah nyeri ditambah diurut dipijat, rasanya itu amazing gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin seputar nyeri lutut, itu karena banyak orang menyepelekan gitu ya. Mungkin akhirnya terjadi suatu kondisi yang jadi nggak enak ya. Terjadi perburukan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami nyeri lutut? Apakah ini bisa sembuh sendiri, dibawa tidur, dikasih oles minyak? Atau sebenarnya harus ada penanganan khusus terkait dengan nyeri lutut? Karena bisa jadi nih, kalau tidak tertangani dengan baik atau terlambat penanganan, bisa terjadi perburukan dan bisa menyebabkan komplikasi. Makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar gimana caranya mengatasi nyeri lutut. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan tulang kita. Kita nggak bisa berdiri tanpa adanya tulang ya. Makanya kita mau bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan tulang bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi Dr. Albert, apa kabar? Sehat ya dok? Sehat. Sudah berapa ribu purnama nih Dr. Albert nggak ke Bincang Sehati ya dok ya? Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar nyeri lutut. Satu kondisi yang sebenarnya kayak apa ya, orang tuh banyak menyepelekan lah ya gitu, kayak itu mah receh banget gitu ya, meskipun satu kondisi yang juga bisa lebih serius kalau tidak tertangani dengan baik. Sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan tulang ya dok ya. Yang pertama, ini saya bacanya juga kayak masa sih bener, karena seumur hidup kayaknya saya belum pernah ngukur sih, kayak ukuran kaki itu katanya bisa berbeda pas pagi sama pas sore gitu. Itu betul nggak sih dok? Ya betul, bisa terjadi. Tapi ini biasanya terjadi bisa ada dua sebab. Satu, aktivitas kita berlebihan. Misalkan kalau habis lari jarak jauh 10 kilo atau half marathon, bahkan maraton, itu pasti agak membesar karena ya terjadi swelling ya. Ada pembengkakan sedikit karena overactivity. Yang kedua, bisa jadi ada penyakit jantung gitu. Jadi kalau jantungnya itu memompanya kurang kuat atau ada kelemahan ataupun ada gangguan dari pembuluh darah di betis seperti pasien-pasien dengan varises, itu bisa terjadi. Jadi aktivitas biasa pun pagi pakai sepatu masih muat, pulang kerja kok sakit kakinya, soalnya kakinya bengkak, jadinya sepatunya kesempitan. Nah, itu perlu cek ke dokter jantung. Oh, oke, tapi biasanya entah yang jantung ataupun non jantung kayak orang habis maraton dan lain sebagainya, berapa K gitu ya. Itu kondisi-kondisi itu ada yang mungkin kayak reversible atau reversible. Dalam artian kayak kalau habis maraton ya karena habis, ya logikanya aja ya dok, kayak tepok gitu kan. Oh ya, dia agak membesar. Tapi kalau dia konteksnya kayak penyakit jantung, nah itu kita harus perbaiki kekuatan pompa jantungnya. Gitu. Oke. Jadi perlu cek ke dokter kalau ini kenapa sekarang kalau pulang kerja tuh berasanya bengkak ya, dan biasanya bengkaknya tuh dua-duanya gitu, kanan kiri. Nah, itu perlu cek. Oke. Tapi ini sorry dok, ini mungkin agak melenceng dikit. Sama kalau ibu hamil kan kadang-kadang dia bengkak juga kan. Betul. Itu juga maksudnya masuk kategori itu nggak sih? Kalau ibu hamil itu memang proses fisiologis. Jadi pasti kalau wanita hamil itu kadar air dalam selnya itu akan lebih tinggi. Jadi dia kelihatannya bengkak. Ya itu normal karena setelah melahirkan
dia akan balik lagi. Termasuk kalau kayak orang maraton dan lain sebagainya. Ya, dengan kompres rest, habis itu nanti dia akan kembali lagi. Tapi kalau dia atlet dok, atlet lari gitu, itu kan berarti kegiatan dia setiap hari kan akan secara rutin, maksudnya kayak beda sama orang-orang yang tidak reguler gitu kan, hanya kayak once a week aja. Tapi kalau atlet kan hampir mungkin setiap hari latihan terus lari, itu gimana? Akan jadi permanen nggak sih atau gimana? Biasanya kalau orang yang rutin lari sudah setahun, ukuran kaki memang bisa membesar. Gitu. Jadi tapi itu nggak masalah gitu. Oke. Jadi tergantung aktivitas juga dan frekuensinya gitu ya. Oke, jadi jangan kaget ya kalau tiba-tiba Anda ngomong nih mau ulang tahun ke suami Anda, ukurannya 37, tahu-tahu besok diukur 38, kan beda. Kakinya siapa yang dibeliin gitu ya. Karena memang ada proses-proses atau kegiatan hal yang bisa membuat ukuran kaki kita kadang membesar, kadang mengecil sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Menyusui katanya bisa menyebabkan osteoporosis. Ini lagi-lagi osteoporosis dikaitkan sama perempuan juga ya gitu. Nah gimana tuh? Jadi saat ibu hamil maupun sampai ibu menyusui ya, kebutuhan kalsium itu sangat tinggi karena untuk pertumbuhan tulang si janin itu. Ya, waktu menyusui juga kalsium itu akan diserap dari tulang si ibu untuk nutrisi di ASI. Nah itu perlu suplemen untuk mencegah osteoporosis di kemudian hari. Mungkin saat ibunya hamil kan usia masih muda tuh, 20-an gitu. Nah, kebutuhan kalsiumnya, kandungan kalsium dalam tulang itu masih tinggi. Jadi diambil pun nggak masalah. Tapi kalau rutin ya produksinya akan lebih cepat. Jadi memang disarankan saat hamil sudah mulai mengkonsumsi kalsium, suplemen kalsium dan vitamin D ya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jadi kalau kita nih kondisi biasa hari-hari kebutuhan kalsium itu sekitar 1000 mg. Ya, kalau ibu hamil tuh bisa 1500 sampai 2000 mg. Jadi meningkat memang. Oke. Jadi memang ada kondisi khusus ketika ibu hamil atau menyusui ini di kondisi ini. Tapi nanti kita kalau udah nggak menyusui lagi normal kembali. Normal kembali. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Pijat kretek bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, kayaknya lagi rame kali ya orang pijat bunyi gitu ya. Nah itu serem sih dok. Maksudnya kayak mungkin nggak sih ada hubungan kan selama ini kita kayak lumpuh nggak lumpuh itu kan salah satunya di saraf tulang belakang ya gitu. Dan biasanya pijat juga kan di area situ juga. Itu ada hubungan nggak sih atau gimana? Ya itu fakta ya karena pernah ada kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau dari sisi ortopedi ya, kita tidak menyarankan untuk pijat kretek seperti itu, terutama di bagian leher maupun di pinggang, terutama di orang-orang yang dengan riwayat sakit pinggang yang ada penyempitan di kanal tulang belakangnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat metodenya itu saat dikretek itu terjadi hentakan yang tiba-tiba, bukan seperti stretching yang misalkan kalau kita putar seperti itu, nanti kalau memang bunyi ya bunyi sendiri. Tapi karena teregang secara perlahan. Kalau kretek kan di set itu. Nah itu gerakan yang tiba-tiba seperti itu menyebabkan sendi yang ada di tulang belakang itu sedikit bergeser atau terjadi subluksasi namanya. Nah itu nanti dia balik lagi kan. Tapi orang-orang dengan penyempitan karena misalkan sudah ada pengapuran, bantalan tulang belakangnya sudah ada yang menonjol, mendesak si sarafnya itu. Nah begitu dimanipulasi seperti itu, nah itu bisa mencerdai saraf. Nah kalau sudah cedera di saraf pusatnya itu atau di cabang sarafnya, ya itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Dok, selain pijat kretek itu ya, kan sering, nggak tahu dok, ini minta tolong ya. Itu saya sering lihat, saya tuh yang lihat aja itu linu ya dok. Ya maksudnya ada tuh orang yang kayak gini loh dok, yang sering tahu nggak sih kayak gini. Iya betul. Bisa ngeliatnya serem banget. Itu kan juga ada urusan sama leher dong, dan mungkin ada persarafan juga. Itu bahaya nggak sih kira-kira? Ya itu lebih berbahaya di bagian leher. Kenapa? Karena ya dia lebih dekat dengan saraf otak dan juga kalau dari leher itu kalau terjadi kelumpuhan ya bisa ke 4 anggota gerak. Jadi dari tangan sampai kaki. Itu lebih berbahaya makanya kalau di leher. Dan kanal sarafnya itu lebih sempit dibanding di pinggang gitu. Tapi gini dok, biasanya tuh orang-orang yang udah terbiasa kayak gitu ya, entah gini ya. Gertak ini gitu. Itu tuh kayak
addicted loh dok. Ya. Iya kan, kayak once kita udah ngelakuin itu terus nggak ngelakuin kayak lemes pegal. Baru enak tuh kalau udah digituin. Itu sebenarnya beneran harus dilakukan atau cuman sugesti aja sih? Itu karena sensasinya aja yang memberikan rasa nyaman gitu dan terasa lega gitu. Sebenarnya ya apakah terus jadi lepas jepitannya ya enggak gitu. Jadi ya nggak disaranin, lebih bagus itu stretching yang rutin dilakukan setiap hari. Malah katanya ada dok yang entah gini atau gini itu katanya itu angin biar keluar anginnya gitu. Ada yang nggak ada. Nggak ada. Oke ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Obesitas katanya bisa memperburuk kondisi tulang. Betul nggak nih? Ya kalau ini sebagian ada yang bilang mitos, sebagian ada yang bilang fakta. Gimana tuh dok? Jadi kalau menurut penelitian obesitas ini tidak ada hubungannya dengan kepadatan tulang gitu, karena tulang itu kan akan padat gitu densitasnya itu kalau dikasih beban ya. Kalau orang obesitas kan bebannya sebenarnya bertambah, tapi di sisi lain pasien-pasien dengan obesitas itu metabolismenya terganggu. Nah ini yang menyebabkan imbalance atau ketidakseimbangan antara pembentukan tulang dengan peluruhan tulang. Yang kedua biasanya orang dengan obesitas itu olahraganya atau aktivitas fisiknya kurang. Nah sedangkan untuk maintain kekuatan tulang butuh gerakan otot gitu. Jadi tetap obesitas harus diatasi dengan turunan berat badan, ya penurunan kadar lemak sebenarnya. Ya berat badan nanti kita tambah dengan meningkatkan massa otot gitu. Tapi kalau orang berpikirnya gini, kayaknya betul dok, soalnya kan padat atau tidak tulangnya, termasuk salah satu kondisi kesehatan tulang, itu kan karena menopang berat beban tubuh yang lebih gitu kan dibandingkan dengan orang-orang karena dia posisinya obesitas. Sehingga kayak ibarat kata kalau kita punya rumah gitu ya, terus tiangnya itu penyangganya dibebani dengan beban yang berat kan lama-lama dia akan rusak-rusak bisa patah gitu karena mungkin densitas tulangnya atau kepadatan tulangnya juga bisa menurun seiring apalagi kalau wanita misal gitu kan terus udah masuk menopause gitu gimana tuh dong? Jadi biasanya nanti efeknya jangka panjang waktu sudah mulai menopause, nah itu kepadatan tulangnya lebih menurunnya lebih cepat karena massa ototnya kan kecil. Yang kedua biasanya kalau yang usia muda dengan obesitas itu sendinya yang bebannya lebih berat sehingga tulang rawannya yang lebih gampang rusak gitu. Karena nahan bebannya terlalu berat. Mungkin tulangnya kuat tapi sendinya enggak. Oke ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Pertumbuhan tinggi badan karena berhenti ketika dewasa. Nah ini kan jadi problematika banyak orang. Apalagi tuh ada beberapa kayak sekolah lah ya gitu yang menyaratkan bahwa harus tinggi badannya segini, sekolah kedinasan biasanya ya gitu ya. Harus segini. Sementara usianya udah mungkin udah 18, 19 gitu. Nah, kalau ngomongin pertumbuhan tulang itu yang identik dengan tinggi badan mungkin ya, itu berhenti saat dewasa atau bisa jadi kayak masih akan bisa bertumbuh sih atau gimana? Ya, jadi betul itu fakta. Jadi tulang itu akan untuk bertumbuh ya, tinggi badan itu akan stop pada usia 16-17 tahun gitu. Jadi itu sudah berhenti karena yaitu garis pertumbuhannya sudah stop. Jadi tulangnya sudah menyatu semua. Seperti itu. Jadi kalau sudah usia 20 mau tambah tinggi ya nggak bisa lagi seperti itu. Termasuk kayak gini terstruktur terus ditarik gitu. Ya, itu sebenarnya nambah tinggi atau sebenarnya dia mencoba untuk meluruskan badan yang mungkin selama ini agak bongkok sehingga. Betul. Jadi tulang belakang kita itu kan sebenarnya ada lengkungannya sesuai anatomis. Ya kalau ditarik seperti itu kemungkinan hanya beberapa saat aja bertahannya. Ya karena jarak di tulang belakang itu kan bersegmen-segmen ya. Dan di antaranya itu ada bantalannya. Itu diregangkan saja gitu. Jadi paling nambahnya hanya 1-2 cm. Kalaupun nanti nggak ditarik lagi ya dia akan turun lagi. Seperti kan nggak mungkin kita kemana-mana ditarik ya dok. Ya karena tinggi badan itu sebenarnya lebih yang utamanya ya itu pada tulang panjang gitu, tulang paha, tulang kering. Nah itu yang berperan lebih banyak gitu.
Tapi untuk yang cewek sama cowok beda nggak sih dok usia maksimal? Beda, yang cewek lebih cepat. Kalau yang cowok tadi berapa? 16-17 ya? Sekitar 17-18, kalau cewek biasanya 16 itu sudah. Oh, jadi beda ya. Jadi kalau mau memaksimalkan tinggi badan, kira-kira nanti mau sekolah di kedinasan ini dari kecil ya. Betul. Kita latihan renang kayak atau apa gitu untuk tambah tinggi badan ya. Oke, terima kasih Dr. Albert sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita ngomongin nyeri lutut ya. Siap. Di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana sih cara mengatasi nyeri lutut. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, nyeri lutut ini kan kayak bagi sebagian orang, mungkin sebagian besar orang itu kayak ya udahlah gitu. Mungkin kan tadi saya sempat mention di awal olesin aja sama minyak urut gitu, atau diurut, dipijat atau dikompres-kompres aja gitu, nanti juga sembuh sendiri. Nah sebenarnya kalau kondisi nyeri lutut ini kondisi yang seperti apa sih sehingga banyak orang kayak agak quote and quote menyepelekan gitu. Apakah ini kondisi yang ya mild aja atau sebenarnya ini bisa jadi severe banget nih, bisa jadi bahaya banget nih gitu, gimana tuh dok? Ya jadi nyeri lutut itu kan sebenarnya rasa tidak nyaman di sekitar lutut ya saat kita beraktivitas maupun saat istirahat. Nah ini tingkat keparahannya memang sangat lebar gitu, mulai dari yang ringan banget sampai yang nggak bisa jalan seperti itu. Okay. Ya jadi kenapa bisa nyeri? Ya karena biasanya ada peradangan. Nah peradangannya ini disebabkan oleh apa? Apakah hanya aktivitas saja? Yang kedua, apakah ada struktur di sekitar lutut yang mengalami kerusakan atau cedera seperti itu? Yang ketiga, beban si lutut ini. Apakah badannya itu berat sekali kayak tadi orang dengan obesitas? Nah itu dia harus menopang lebih berat dari biasanya, tulang rawannya yang nggak kuat lama-lama gitu. Aktivitasnya apakah tinggi sekali berlebihan, ada kelainan bentuk nggak dari kecil seperti itu. Dan yang terakhir tuh ada infeksi atau gangguan metabolit seperti asam urat ya, yang terakhir tumor gitu. Atau ada keganasan seperti itu. Tapi selama ini kalau dilihat mungkin dari pengalaman pribadi Dr. Albert, ketika ada pasien nyeri lutut paling dominan dia penyebabnya apa? Dari faktor-faktor risiko yang ada tadi itu penyebabnya. Oke, jadi kita harus bedain sih apakah ini anak-anak, remaja, dewasa, atau sudah lanjut usia. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Penyebabnya paling sering tuh beda di range umur yang berbeda gitu. Paling sering sih kalau ke klinik biasanya kalau masih dewasa muda itu karena overactivity. Jadi biasanya dia nggak pernah olahraga, hari Sabtu diajakin main badminton deh gitu. Oh, ya, overuse ya dia ya? Kaget, nggak pernah dilatih ototnya di sekitar lutut, main dengan kondisi yang cukup kompetitif, tanpa warming up mungkin kurang. Demi posting di akhirnya sakit. Kalau sudah 50 ke atas, 55 ke atas, 60 ke atas itu biasanya ya karena ada proses degeneratif. Ya, jadi biasanya itu sudah osteoartritis, tulang rawannya sudah mulai tipis. Gitu. Nah, biasanya kalau yang masih 50-an itu yang obes, kelebihan berat badan. Gitu. Kalau yang sudah 60-70 baru terasa. Nah, itu biasanya memang karena udah usia seperti itu. Kalau yang versi anak-anak biasanya kenapa itu? Kalau anak-anak itu satu bisa karena growth pain, karena pertumbuhan, itu bisa juga. Yang kedua bisa ada ya terjadi peradangan, juvenile arthritis gitu ya tiba-tiba aja gitu. Dan yang perlu hati-hati itu kalau infeksi. Jadi
anak-anak kan masih rawan infeksi ya, batuk pilek seperti itu. Nah itu kadang kumannya itu bisa menyebar lewat aliran darah ke sendi, salah satunya lutut. Jadi kalau ada demam disertai nyeri sendi, yaitu harus segera ke dokter, jangan disepelekan. Ya ampun, sekadar dari bipel, batuk pilek, bapil ya? Iya, itu kadang bisa terjadi seperti itu. Nah itu yang perlu diwaspadai gitu. Kalau hanya karena habis lari-lari gitu sih, ya udah masalah gitu. Oke. Jadi anak-anak susah ya, maksudnya kayak apalagi ketika kita ngomong anak-anak imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna, yang mungkin orang pikirnya batuk pilek biasa, orang tuanya ternyata ada nyeri-nyeri lutut, itu bisa berbahaya juga karena infeksinya nular sampai ke situ gitu ya. Nah yang menarik juga tuh kalau untuk yang proses degeneratif lansia tuh dok, kan selama mungkin kita pikirannya ya iyalah namanya juga aging gitu ya, degeneratif, penuaan, pasti nggak hanya tulang nyeri sendi aja gitu, pasti semua organ tubuh kan pasti akan berpengaruh gitu. Nah sebenarnya kalau lansia ini menjadi hal yang lumrah nggak sih kalau kita ngomongin, dok betul kan degeneratif, aging, lumrah dong kalau lansia mengalami nyeri lutut, atau kayak case by case ada juga kok lansia yang nggak pernah nyeri lutut bahkan sampai umur 90 tahun karena mungkin mereka invest di kesehatannya gitu, gimana? Betul, jadi ya proses degeneratif ini bisa kita perlambat ya, atau kita cegah progresnya agar supaya nggak jadi berat gitu. Caranya ya rutin olahraga, itu cara satu-satunya. Selain dengan nutrisi, kalau sendi itu harus digerakkan. Makin sering dia nggak digerakkan, maka akan semakin lemah. Satu, lemah ototnya kalau nggak pernah dilatih. Yang kedua, sendinya itu tidak mendapat rangsangan atau pelumasan. Nah, jadinya dia tulang rawannya lebih cepat lemahnya. Makanya kenapa olahraga penting, biar nanti di usia tua kita lututnya, sendinya masih sehat. Aktivitasnya masih, mobile-nya masih bagus. Gitu. Jadi jangan nunggu olahraganya nanti ketika lansia, olahraganya seminggu sekali, langsung 2 jam, overuse, overtrain, akhirnya malah cedera. Betul. Ya. Akhirnya malah urusannya lebih panjang ya, bukannya sehat malah sakit gitu ya dok. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar nyeri lutut. Gimana sih cara mengatasinya? Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kalau kita mau mengalami nyeri lutut itu, kan mungkin gini, ada nggak sih dok, karena maksudnya nyeri lutut yang dia sifatnya akut ataupun kronik gitu ya? Karena mungkin ada yang kayak, trauma nih gitu, jatuh kayak kepleset, kesleo, sehingga nyeri lutut, itu kan mungkin masuk kategori akut mungkin ya gitu. Atau karena penyakit kronik, karena satu dan lain hal, akhirnya dia sifatnya progresif. Jadi di awal-awal itu nggak begitu kerasa, terus semakin terjadi perburukan. Nah itu bisa jadi nggak sih gejalanya itu bisa berbeda antara yang mungkin yang ada, tapi sebelumnya ada yang akut sama kronik nggak dok? Iya ada. Ada ya. Nah itu bisa ada gejalanya sama atau beda atau gimana? Ya jadi kalau misalkan akut itu biasanya terjadinya karena trauma atau cedera atau overuse. Biasanya kalau yang kelihatan banget sih kalau habis cedera ya. Misalkan lagi main bola kesengkat terus lututnya sampai terpuntir seperti itu. Nah itu gejala utamanya pasti bengkak. Nah bengkaknya itu cukup besar sampai di gerakan pun mau dilurusin gitu sulit sekali. Untung selama ini saya main bola nggak pernah terkilir. Oke, yang kedua biasanya pada pasien-pasien dengan riwayat asam urat ya. Nah itu begitu dia nggak rutin minum obatnya, terus minum makan makanan yang tinggi protein seperti itu, nah itu bisa terjadi tuh sama bengkak juga, merah seperti itu. Ya berikutnya infeksi, ya gitu. Itu bisa kalau infeksi biasanya lebih 1-2 hari gitu, awalnya ringan, terus lama-lama kok makin merah hangat gitu. Nah itu
biasanya infeksi juga bisa. Kalau kronis itu lebih seperti penyakit degeneratif ya. Jadi pelan-pelan. Kalau dulu jalan seharian baru sakit, sekarang jalan di mall 1 lantai udah sakit. Nah, gitu. Makin lama kok makin cepet nih sakitnya, seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari yang terutama yang kronis ya, kalau akut kan udah biasanya sih langsung banyak udah tahu ya langsung ke dokter gitu. Yang kronis kan kadang-kadang bisa berlangsung agak lama seperti itu. Nah itu berarti tadi ada hubungannya nggak? Kalau kayak penyakit degeneratif, dia berarti ada pertanda dari penyakit yang lain. Bisa jadi korelate ke situ nggak sih dok? Kalau berhubungan dengan penyakit yang lain, biasanya kalau osteoartritis itu yang perlu kita bedakan juga ya, itu rheumatic arthritis ya, atau penyakit metabolisme seperti asam urat tadi itu. Gitu ya, itu mirip-mirip soalnya gejalanya. Nah, tapi biasanya kalau yang rematik itu usianya lebih muda, terus ada nyeri-nyeri juga di sendi-sendi lain, biasanya di tangan seperti itu. Oke. Kalau yang akut mungkin langsung kerasa kayak, sakit banget nih dan sebagainya. Tapi kalau yang kronis ini, dia berarti semakin lama makin sering frekuensi nyerinya atau intensitas nyerinya meningkat. Nah, itu dia sifatnya hilang timbul atau menetap, dok? Hilang timbul biasanya. Gitu. Dan itu berarti kayak kalau hilang timbul kan kadang-kadang orang notice kayak cuman pegel biasa gitu ya. Itu sebenarnya ketika hilang gitu ya. Kalau timbul emang lagi sakit-sakitnya tuh. Kalau pas lagi hilang itu sebenarnya dia emang lagi proses ibaratnya ya recovery sesaat, atau sebenarnya justru ini bahaya karena bisa jadi terjadi perburukan yang akan lebih bahaya nanti ketika timbul lagi itu gejalanya. Nggak, biasanya sih kalau istirahatnya cukup atau aktivitasnya nggak lagi intens banget, ya dia akan hilang gitu. Seperti itu. Oke, jadi ketika ada istirahat, tidak terlalu digunakan banyak-banyak, overuse-nya gitu ya, itu dia akan kembali gitu ya. Tapi kan berarti ada potensi dia akan muncul lagi ketika mungkin beraktivitas lagi dong. Ya, betul. Dan lama-lama bisa saja menetap kalau sudah parah. Jadi ya sakit terus tiap kali. Tapi sebenarnya dia ada nggak sih dok, maksudnya kayak yang khususnya untuk hilang timbul ya, kalau yang akut kan udah pasti udah kelihatan gitu. Itu dia ada nggak sih kayak aktivitas atau kegiatan yang ini rentan banget bisa memicu lagi terjadinya itu munculnya lagi gitu. Apakah hanya berbatas pada kegiatan yang benar-benar dia nopang beban tubuh kita, atau yang memang penggunaan lebih banyak ke sendi, atau segala macam aktivitas yang memang ada hubungan dengan sendi dia pasti akan ngefek gitu? Ya biasanya sih aktivitas yang memperberat beban sendi ya. Beban sendi lutut itu, kayak misalkan berdiri lama gitu, terus naik turun tangga, atau duduk lama gitu, jadi ototnya kaku, nggak goyang-goyang, terus begitu berdiri ya sakit seperti itu. Juga bisa. Itu bisa ya. Nah, ketika ada terjadi demikian gitu ya, kan selama ini tuh soalnya banyak loh kalau ngomongin tulang sama sendi gitu ya, orang tuh kayak ada yang bilang kayak sendi itu jangan banyak digunain nanti tambah sakit. Tapi ada yang bilang kayak kalau sendi gak digunain nanti bisa kaku gitu ya. Gitu ya. Nah sekarang kalau pertanyaan lagi nyeri lutut gitu ya, ada masalah di sendinya, boleh bergerak atau enggak sih gitu kan? Kadang-kadang kayak aduh kalau bergerak sakit, nggak bergerak nanti malah jadi tambah parah, jadi stiff gitu kan. Atau gimana tuh? Jadi kita bisa lihat dari mampu atau tidaknya sendi ini digerakkan. Kalau misalkan dilurusin aja susah, itu berarti dia lagi bengkak banget gitu. Jadi cairannya menumpuk di dalam sendi, kapsulnya ini tegang sekali, akhirnya menyebabkan nyeri. Akhirnya nggak mau digerakin. Oke. Kalau seperti itu ya perlu diistirahatkan dengan kompres es, ya kakinya dinaikin, kasih dibalut seperti itu biar bengkaknya kempes dulu ya, sama minum obat nyeri. Nah, cuman kalau masih bisa digerakin, ya itu nggak apa-apa gitu. Digerakin tapi mungkin untuk bebannya jangan dikasih dulu, jadi jangan nopang beban, tapi kalau digerakin seperti ini nggak masalah. Gitu. Oke, jadi yang bisa ngukur sebenarnya orang itu sendiri ya, karena kan untuk pain tolerance orang mungkin beda-beda ya dok ya. Mungkin ini ada yang bisa digerakin, ada yang enggak karena nyerinya sangat luar biasa. Nah, yang menarik juga tuh masalah kompres dok gitu ya. Itu tuh jadi selama
terutama saya Dok, selama hidup tuh kayak saya sering mendengar kompres kalau untuk misal kayak nyeri-nyerian, itu kita tuh bingung Dok, kompresnya ini pakai air dingin atau air hangat gitu kan. Selama ini kayak kita sebenarnya yang bener tuh air dingin atau hangat sih gitu kan, kita selalu kayaknya air hangat deh untuk rilis painnya kan mungkin air hangat gitu ya. Kalau air dingin nanti malah beku tuh nanti itu kaku gitu, otot-ototnya segala macamnya. Yang benar gimana sih Dok? Ya biasanya kalau habis aktivitas berat atau nyeri karena bengkak seperti itu akut, air dingin ya. Jadi itu biasanya dengan es batu ya, dimasukin kantong plastik atau dengan kompresan es seperti itu. Nah itu langsung taruh aja. Kalau dengan es batu boleh dialasin dengan kain dulu ya, biar nggak langsung bersentuhan dengan kulit gitu. Itu kurang lebih 20 menit ya. Sehari bisa 3-4 kali. 20 menit itu menetap terus atau angkat? Kalau taruh aja, kalau dingin sekali boleh diangkat dulu. Nanti lanjut lagi. Oke. Meskipun agak ada rasanya pasti ada ya gitu ya. Itu harus dicoba dan harus pakai yang dingin ya, bukan dingin. Yang panas, karena selama ini juga banyak orang yang bingung juga nih Dok gitu ya, antara yang dingin atau yang panas, karena ini sifatnya lagi radangan kan, jadi jangan panas ketemu panas gitu. Betul. Ya. Oke, terima kasih Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara mengatasi nyeri lutut. Kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dr. Albert, sebelum kita ngobrol lagi, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Saya Arifin di Matraman. Oh, selamat pagi Pak Arifin di Matraman, Jakarta Timur ya. Pak Arifin, mau tanya apa nih ke Dr. Albert? Silakan. Nah, saya mau tanya, saya nih kalau jalan kejauhan, betis pada sakit. Oke. Jadi nggak kuat jauh. Oke. Nggak kuat jauhnya tuh, jauhnya biasanya berapa jauh ya Pak? Maksudnya dalam hitungan puluhan meter, ratusan meter, atau kilo, atau gimana? Kalau lebih dari 500 meter, kayaknya pada sakit betisnya. Oke. Betis kanan kiri Pak, atau salah satunya aja? Kiri kanan. Oh, dua-duanya ya. Oke. Kalau dulu sih kuat, nggak apa-apa. Iya, kalau dulu sih kuat nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau sekarang sih sakit ya. Mohon izin, usianya berapa Pak? Usia 80. Oh, udah 80. 80, gak nyangka loh. Masih sehat nih, masih segar kayaknya. Iya, masih segar suaranya ya Dok ya. Oh ya, kalau badannya sedang-sedang. Oke. Kalian enggak. Kalau boleh tahu berat badan berapa Pak Arifin? Berat badan 53, tinggi 167. Oke. Hebat tuh bisa tahu tinggi badan dan berat badan. Nah, ada lagi nggak Dok? Mau pertanyaan seputar mungkin ada komorbid tertentu? Ada olahraga atau ada punya? Olahraga ya udah enggak ya. Udah enggak. Oke. Jalan pagi masih Pak? Ya itu, paling itu, ya. pagi saya jalan mondar-mandir ya nggak kuat jauh ya. Oke. Nggak kuat lama. Oke. Ada sakit lain? Atau rutin minum obat? Oh ada minum obat. Saya ada minum pengencer. Oke. Pengencer darah ada ya, sakit jantung gitu berarti Pak? Ada minum obat sih, minumnya banyak deh. Oh iya. Berarti ada penyakit yang lain gitu ya Pak ya? Gitu ya. Ya itu. Saya kan udah pasang ring. Oke. Iya. Ya, Terus saya ini ada kena kanker paru-paru. Oke. Tapi udah 3 tahun nih saya makan obat terus. Oke. Kalau boleh tahu dulu aktivitas pekerjaan Pak Arifin apa? Maksudnya ada hubungan dengan menopang berat badan yang lebih kah atau gimana gitu?
Saya dulu dagang. Oh, Iya. tapi maksudnya nggak angkat-angkat yang begitu berat banget ya? Aktivitas yang berat enggak. Enggak ya, oke. Baik, sudah jelas dok? Ya, Oke, terima kasih Pak Arifin di Ya, Matraman, ya. Jakarta Timur. Kita akan coba jawab ya Pak Arifin ya. Terima kasih Pak Arifin. Salam buat keluarga di rumah. Tadi udah kedengeran tuh ada suara orang di rumah ya. Selamat pagi. Oke, gimana ya dok Pak Arifin? oke. Jadi untuk usia 80 tahun gitu, ya kemungkinan yang paling besar ya sudah ada osteoartritis ya, atau lebih dikenal dengan pengapuran seperti itu. Ya kalau ada pengapuran, berarti kan tulang rawannya sudah mulai menipis ya. Kita harus lihat sih keparahannya sampai sebagaimana, apakah sudah nempel nih tulang sama tulangnya gitu, sampai habis sama sekali atau masih ada. Ya kalau dengan osteoartritis tentu otot-otot di paha maupun di betis itu akan bekerja lebih berat untuk menopang biar si sendinya ini lebih stabil, seperti itu. Jadi ya kemungkinan sakitnya disebabkan oleh itu. Seperti itu. Oke, berarti dengan kondisi Pak Arifin yang tadi kan ada minum obat pengencer darah, ada pasang ring jantung juga kan gitu. Itu beberapa kondisi itu sedikit banyak bisa pengaruh nggak sih? Bisa pengaruh juga ya. Karena kan berarti aliran darahnya terutama di ekstremitas bawah di kaki itu mungkin udah kurang lancar ya. Jadi ya udah bagus, sudah masih sering aktivitas ya di sekitar rumah, jalan itu. Yang kedua mungkin bisa ditambah stretching ya, atau peregangan untuk di kaki sampai biar betisnya tuh teregang sehingga bisa lebih elastis, bisa lebih rileks gitu. Jadi kalau dipakai buat jalan nggak terlalu sakit gitu. Jadi sebelum aktivitas, habis bangun tidur seperti itu pemanasan dulu. Seperti itu sih. Nah tadi juga kan Pak Arifin aktif tuh dok jalan gitu ya. Tapi nggak lebih dari 500 meter kayaknya udah sakit. Maksudnya aktivitas jalan itu masih boleh terus dilakukan Masih kan? boleh, masih boleh. Oke. Tapi ketika kerasa sakit udah stop ya harusnya? Ya berhenti dulu istirahat, nanti lanjut lagi. Oke. Nggak perlu pakai berhenti udah stop lagi nggak usah jalan lagi atau kayak untuk nunggu dulu nih baru besok lagi gitu? Ya nggak apa-apa. Misalkan mau targetnya setengah jam nih jalan paginya. Ya kalau misalkan 10 menit sudah capek ya istirahat dulu. Ya sekitar 5 menit, nanti habis itu jalan lagi. Lanjut jalan lagi. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Arifin dan tetap rutin disiplin minum obatnya ya dok ya. Karena itu juga bisa pengaruh ke aliran darah dan juga pengaruh ke sendinya Pak Arifin. Dan jangan lupa untuk terus berjalan kaki tadi ya, beraktivitas jangan berhenti juga ya. Terima kasih Pak Arifin, saya selalu ya. Oke dok, kita kembali lagi. Tapi kalau kita ngomongin seputar nyeri lutut ini sendiri, kalau akhirnya terjadi pembiaran dok, itu bisa worst skenario-nya apa sih? Ya kalau dibiarkan ya lama-lama terjadi kekakuan sendi. Jadi nanti gerakan sendi akan terbatas. Ya kalau gerakannya terbatas, jalannya nggak enak, perubahan postur juga. Nanti sakitnya bisa bukan di lutut aja, bisa sampai ke pinggang seperti itu. Jadi ya yang pertama kalau cedera pesannya jangan diurut. Tapi dok ya itu sumpah ya, maksudnya itu banyak banget loh orang-orang yang kayak gitu. Itu kayak nggak ngerti sih dok, itu kayak udah terpatri gitu di jiwa-jiwa kita semua. Itu gimana sih? Mungkin karena kebiasaan ya. Karena kalau kita lagi radang seperti itu diurut, maka radangnya akan meningkat karena aliran darah meningkat ke sana, ya membawa sel radang akhirnya tambah bengkak gitu. Jadi saya tidak menyarankan kalau ada cedera ataupun nyeri itu langsung diurut gitu. Karena semakin lama ini ditanganin maka progresnya bisa menjadi kurang baik gitu nanti hasilnya. Jadi kalau ada sakit nggak apa-apa, cek aja ke dokter gitu. Nanti bisa diperiksa lebih lanjut apa nih penyebab nyeri sendinya, nyeri lututnya seperti itu. Kan ada suatu mungkin kayak pakai minyak-minyakan, pakai kiriman yang gitu. panas lagi, tambah panas ketemu panas dulu. Apalagi kalau sampai nanti ada lecet, ya itu bisa resiko infeksi juga. Ya beberapa sudah pernah saya temui ya seperti itu. Akhirnya tadinya hanya keseleo, akhirnya malah jadi infeksi. Nah itu yang sangat disayangkan seperti itu. Oh itu maksudnya dari keseleo infeksi itu gara-gara diurut? Ya karena diurut gitu. Mungkin urutnya kasar ya. Seperti itu, jadi kulitnya ada radang, lecet juga, bakteri masuk ke situ,
terlambat ke dokter, sudah 3 minggu, ternyata infeksi. Oh, maksudnya itu ketika diurut kan mungkin kena kukunya atau apa, terluka, infeksi. Betul. Oh, itu bisa nyampe ke sendinya juga? Sampai ke sendi, bisa menyebar infeksinya. Mungkin awalnya infeksi kulit, tapi dia bisa masuk menyebar ke dalam. Astaga, bertumpuk-tumpuk pula itu masalah ya, Dok? Iya, jadi ya tolong. Tapi sebenarnya kalau sakit itu dibiarin butuh waktu berapa lama sih untuk kayak ini kayaknya biarin sembuh atau biarin ini memburuk itu bisa 1 kali 24 jam atau gimana? Kalau sampai nggak bisa jalan, nggak bisa nopang beban tuh segera ke dokter. Ya, kalau misalkan masih bisa aktivitas cuman sakit, boleh minum obat dulu, dikompres tadi, ya istirahatin. Ya kalau dalam 2-3 hari masih sakit, periksa ke dokter. Ya. Oke, Dok. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Mengenai pengobatannya seperti apa supaya ini nggak menyiksa. Karena kan kita butuh berjalan, beraktivitas gitu ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar nyeri lutut bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dok, sekarang kalau udah nih datang dengan kondisi, Dok, ini sakit-sakit segala macam. Itu biasanya untuk menentukan bahwa ini benar-benar nyeri lutut itu dari mana? Apakah karena terjadi pembengkakannya itu atau ada prosedurnya untuk menegakkan diagnosis bahwa ini adalah nyeri lutut sebelum akhirnya ke tindakan pengobatan? Ya pertama tentu kita lakukan anamnesa ya, atau kita tanya dulu mulai dari kapan, kenapa, aktivitasnya apa. Nah terus kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya biasanya dengan pemeriksaan fisik udah mulai ketahuan tuh sakitnya di mana, di depan, di samping, di belakang. Ya ada pemeriksaan fisik khusus juga untuk menentukan ligamennya apakah ada cedera atau tidak, bantalan sendinya bagaimana. Ya, setelah itu bisa didukung dengan pemeriksaan tambahan gitu, seperti yang paling umum sih di ronsen ya, di X-ray seperti itu. Nanti kalau sudah kira-kira kayaknya penyebabnya ini nih jaringan yang rusak ini, nah itu baru kita berikan pengobatan seperti itu. Nah pengobatan itu sendiri bisa berbeda-beda kah atau ada satu standar yang sama atau tergantung mungkin gradingnya ya kan orang kayak gradingnya itu masuknya apa ke tingkat kesakitannya kah atau apanya atau gimana tuh, Dok? Ya biasanya kalau yang akut seperti itu kalau bengkak sekali lututnya biasanya kita juga lakukan aspirasi cairan sendi ya. Jadi cairannya kita keluarkan sekaligus sebagai diagnostik gitu. Apakah ini radang biasa atau ada infeksi atau ini ada asam uratnya kira-kira seperti itu, atau ini karena cedera nih, jadi biasanya kalau bercampur darah tuh karena ada jaringan atau ligamen yang putus di situ. Nah itu bisa kelihatan dari aspirasi dan juga kita mengurangi tekanannya tuh, jadi nyerinya bisa berkurang. Ya berikutnya kalau memang cedera akut dengan metode tadi dikompres, dikasih elastis verban, ditinggikan gitu biar bengkaknya turun dulu sekaligus dengan minum obat gitu. Kalau untuk yang kronis misalkan osteoartritis seperti itu, ya kita lihat gradingnya apakah ini sudah ringan atau berat. Kalau berat artinya tulang rawannya sudah banyak yang habis gitu, banyak yang rusak. Ya biasanya kalau yang masih ringan-ringan masih bisa dengan fisioterapi gitu, dengan obat, fisioterapi, penguatan otot-otot itu masih bisa. Tapi kalau sudah yang berat, sudah menahun, jalan pun untuk sehari-hari misalnya dari kamar ke kamar mandi sudah sulit, ya itu kemungkinan butuh operasi. Walaupun ada cedera ligamen yang cukup parah gitu sampai si sendi lutut ini tidak stabil, yaitu perlu operasi juga. Jadi nggak semuanya perlu operasi sih, tergantung ini sakitnya apa. Gitu. Nah, apalagi kalau untuk yang lagi parah-parahnya bengkak kan nggak mungkin operasi. Nggak mungkin. Nah itu untuk kayak meredakannya dulu, maksudnya nyerinya dulu diobatin dulu sesuai simptomnya atau gimana? Ya itu biasa, ya tetap seperti yang kayak tadi. Biasanya kalau akut seperti itu ya kita aspirasi cairan sendi biar kempes dulu bengkaknya. 3 hari dilakukan kompres seperti itu, nanti evaluasi lagi, baru bisa dievaluasi lagi.
Oke. Sampai kalau akhirnya terjadi lah tindakan misal operasi gitu ya. Nah itu kalau masih dengan kondisi yang sama. Kalau aku cedera kan itu tidak bisa dihindari karena memang itu sifatnya sudden gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya kronis, entah karena satu penyakit kondisi tertentu atau satu ya riwayat kesehatan tertentu lah, itu bisa kira-kira muncul lagi nggak sih dok? Atau mungkin proses degeneratif nih karena udah tua jadi kayak ya risikonya juga lebih tinggi, bisa muncul lagi nggak? Biasanya kalau udah operasi misalkan kita kalau pada osteoartritis ya atau pengapuran berat itu dilakukan knee replacement atau pergantian sendi lutut gitu. Jadi ya tulang rawannya sudah diambil seperti itu. Jadi ya nggak akan muncul lagi sih karena udah diganti kan. Gitu. Tapi itu bukan berarti bahwa kayak bebas beraktivitas dan lain sebagainya atau tetap aktivitas tetap. Nah, kalau operasi pada sendi lutut itu harus disertai dengan fisioterapi. Nah itu. Jadi digerakin, ototnya dikuatin, dilatih ruang gerak lututnya. Jadi bukan seperti operasi yang lain gitu ya. Habis operasi harus diem dulu, nggak boleh ngapa-ngapain. Iya betul kan. Kalau operasi sendi lutut itu biasanya rata-rata kalau total knee seperti itu perlu langsung digerakkan dengan fisioterapi. Tujuannya ya biar nggak kaku, karena karena nyeri terus pasien nggak mau bergerak ya akhirnya kaku juga. Jadi memang harus digerakin, harus kerjasama dengan dokter rehab medik dan fisioterapis. Oke, jadi untuk biar mulai terbiasa ya, jangan. Ya, jadi bisa jalannya lebih enak lagi. Oke, baik, terima kasih Dr. Albert sudah terjawab semua hal seputar nyeri lutut yang mungkin selama ini banyak disepelekan oleh banyak orang ya. Karena tadi kayaknya udah terpatri menjadi kebiasaan ya dikasih minyak aja panas atau dipijit di urut, itu nggak boleh, malah bisa jadi bisa infeksi juga dan bisa berbahaya. Terima kasih Dr. Albert, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Albert. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan sendi Anda supaya nggak mengalami nyeri lutut. Karena kalau mengalami nyeri lutut, sakitnya sangat luar biasa. Dan kalaupun nyeri lutut, segera ke dokter untuk mengatasinya. Sampai jumpa.